kami sungguh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah pujian penyembahan kami, di ibadah kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Kami merayakan hari kebangkitan Tuhan. Di pagi hari Engkau bangkit, dan kemudian Engkau menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Dan firman-Mu digenapi, sebab jauh sebelumnya itu sudah dituliskan di dalam firman-Mu bahwa pada hari ketiga Engkau akan bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati hari kebangkitan Tuhan. Dan hari ini kami bersukacita, Paskah kemenangan dilewati menjadi bagian dari hidup kami. Kami telah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tersembelih di gunung Golgota. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami dengar di hari Paskah ini. Untuk itu, berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap diberkati pada hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih hati kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus yang ada di studio dan ada juga di rumah mengikuti ibadah live kita hari ini. Kita patut mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena walaupun hanya melalui live, saudara-saudara kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan. Kita belum tahu sampai kapan kita seperti ini, tetapi melalui doa-doa kita memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita alami, gereja alami sekarang ini segera berlalu. Kita kembali bersama-sama untuk beribadah di rumah ibadah kita, sehingga kita dalam kapasitas yang cukup banyak, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, di hari kebangkitan ini kita harus lebih banyak berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan kita, sehingga Indonesia bisa pulih kembali. Saudara kekasih, kita akan bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah sudah boleh bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri Bapak Ibu. Nah, dari tadi di dalam Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya ayat ganjil Bapak Ibu ayat 6. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, tidak semua bangsa dan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa lamanya hakim itu membela, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, janganlah apa yang dikatakan hakim yang adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia sedang datang, adakah ia mendapat hikmat di bumi? Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini yaitu doa yang tidak jemu-jemu. Ya. Di hari kebangkitan ini kita harus banyak berdoa, katakan amin. Ya. Makanya tema kita adalah doa yang tidak jemu-jemu. Bapak Ibu kekasih, perumpamaan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini mudah dipahami. Arti dan tujuannya juga sudah dipaparkan di depan. Artinya di dalam ayat 1. Kristus menyampaikan pengajarannya supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu ayat 1 tadi. Jadi jelas Yesus mengajar jemaatnya untuk berdoa tidak jemu-jemu. Di sini Tuhan mengajar kita untuk menjadi pendoa. Katakan pendoa. Pendoa. Apalagi di situasi kondisi keadaan negara kita seperti sekarang ini, saudara kekasih, kita tidak dapat beribadah secara bersama. Ya. Untuk itu kita harus menjadi pendoa syafaat, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Nah, kita lihat ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Lihat, seorang hakim yang dikatakan memiliki karakter tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun. Artinya Bapak Ibu, ya, hakim ini hakim yang benar-benar jahat, tidak dibimbing oleh hukum Allah maupun hukum manusia. Dia tidak peduli dengan hukum Tuhan,
dan juga hukum manusia, karena dikatakan dia tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Artinya hakim ini adalah hakim yang sombong, hakim yang arogan, yang merasa dirinya lebih hebat dari semuanya. Nah, kita lanjut saudara kekasih. Menarik, ayat 3 dikatakan demikian. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Janda. Ya, perhatikan Bapak Ibu, janda. Si janda ini hanya meminta membela haknya kepada hakim yang lalim tadi, hakim yang sombong tadi, hakim yang arogan tadi, hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghargai sesama. Tetapi janda ini, saudara-saudara, dia hanya meminta haknya. Dan sebagai seorang janda dalam hukum Yahudi, ia atau janda termasuk orang yang menderita, yang harus diberi prioritas. Dalam budaya Yahudi, janda ini harus diberi prioritas, saudara-saudara. Di dalam Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 22. Tidak usah kita baca ini, nanti di rumah dibacanya. Janda ini harus diberi prioritas. Menarik Bapak Ibu, ia tidak meminta lawannya dihukum, tetapi ia terus-menerus meminta hakim itu untuk membela haknya. Dia tidak meminta lawannya dikalahkan, tetapi dia hanya fokus kepada persoalannya, haknya, kebenarannya yang diperkosa oleh lawannya. Yang dia bela, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Itulah janda tadi. Nah, kita lihat ayat 18a, ayat 4a. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya. Artinya Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, pada awalnya hakim ini menolak membela perkara janda tersebut yang seharusnya menjadi prioritas bagi orang Yahudi, bagi budaya Yahudi, bagi budaya Ibrani, saudara kekasih dalam Kristus. Ia tidak peduli terhadap hati nuraninya maupun terhadap nama baiknya. Dia dikatakan tidak mau membela perkara janda ini, saudara-saudara, beberapa waktu lamanya. Ya. Beberapa waktu lamanya. Artinya cukup lama, saudara kekasih dalam Kristus. Dia tidak membela janda, dia menolak membela janda ini, saudara-saudara. Ia tidak peduli terhadap hati nuraninya maupun terhadap nama baiknya. Jadi hakim ini adalah hakim yang pasif, saudara sekasih dalam Kristus Yesus. Hakim yang pasif. Salah satu dari kepasitan paling besar yang dilihat Raja Salomo di dunia adalah bahwa di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Itulah yang dilihat oleh Raja Salomo di dalam dunia ini, saudara-saudara, yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Demikian bunyinya, saudara kekasih. Ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Itulah yang dilihat oleh Raja Salomo, saudara kekasih, yang terjadi di dalam pengadilan Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus.
tidak ada keadilan. Tetapi menarik